Tapi ngomongin gambar, kenapa nih ada gambar lo di sini? Kok bisa? Iya dong. Jadi awalnya nih guys, gue tuh dulu sering stalking sama salah satu pelukis. Katanya di Sukabumi itu ternyata banyak banget pelukis-pelukis. Lillahi ta'ala. Yang gue tahu, yang gue kenal, yang gue lihat yang pertama banget, yang gue stalking, cuman salah satu lukisan karyanya beliau. Iya. Dan waktu gue ngadain event yang sangat fenomenal, setelah 23 tahun susah bikin event yang emang besar banget, kayaknya gue bikin event yang bisa ngeblok jalan di depan Jogja, namanya Ayah Wae. Dan gue pertama kenal dengan beliau. Dan orang-orang tuh ternyata gak, pelukis-pelukis tuh banyak kan, karena senior-senior pelukis selain dia tuh ada. Enggak, gue paling suka aja lukisan beliau. Gue tuh mau nanya, tapi kan ngeliat kayaknya tuh Yutek, malu gue nanya, teh, gue malu lah, tapi gue ngefans itulah. Dan akhirnya tiba-tiba pas gue lagi MC di Ayah Wae, gue ditawarin jadi modelnya tuh. Wih, dan hasilnya? Bukan yang ini ada, yang gue masih gondrong. Ini lukisan ketiga gue dilukis sama beliau, ini lukisan kedua di kedai gue. Yang satu lagi gue rambut gondrong, pertama gue dilukis sama beliau. Kita panggilkan aja langsung lah ya. Kita panggilin aja deh kalau banyak kita. Jangan banyak omon-omon. Ya. Please, welcome. Halo Pak. Dalen. Si Teteh mah lihat tanpa alas kaki cina. Tahu gitu saya juga tanpa alas kaki teh. Dengan kebaya cantiknya ya, Teh. Wih. Kan cinta dilipat di Apanya? Boleh dong. Saya juga ke atas teh. Ngomong gini. Bebas teh. Teteh mau kopi atau air putih? Air putih. Ada kopi latte kan? Kopi latte masih ada kah? Ada kopi latte tadi. Kalau mau air putih ini masih bersih deh. Atau Teteh mau nyobain ini nih, tadi ada oleh-oleh dari Teh Nadia Okta. Pesanannya. Thank you Haikal. Oke. Thank you tarik Teh. Coba tes dulu. sakit. Tes. Coba ngomong aja Teh. Bisa. Oh, Oke. Nahan eta mah lagu moy. Oh, karena ini pakai bebendulnya Teh. Kalau cowok ada bebendulnya. Kenapa saya? Tapi itu paling bagus. Iya, tapi mengingatkan pada ini nih apa ya? Apa Teh? Makanan risol. Oh, kok gue jadi ngeres ya? Mau nyoba deh. Lagu kepsek. Iya, Teh cobain dulu Teh. Pangsit. Pangsit. Kalau yang ini dimsum Teh. Itu dimsum. Chili oil. Buatan siapa? Nadia Okta, Teh Nadia Okta, dia ibu kepala sekolah di salah satu sekolah ya. Ditampi. Ya. Ditampilin orang bisa angling, bisa ditampilin. Gimana Teh? Tapi more spicy, tapi aku suka sih. Teteh suka pedas? Boleh jujur, Apa tuh? kepedesan kalau buat saya, tapi ininya enak. Kayak omongan tetangga kan Teh, pedesnya? Oh, pedesan itu. Sandi. Buat yang baper mah. Nikmatin dulu Teh, habisin dulu Teh. Kalau pedas jangan dimakan Teh, bisa mencar. Pedas-pedas. Tapi enak ya? Tapi ada level-levelnya kali pedasnya. Kayaknya seperti itu. Mungkin kalau misalkan emang yang nggak suka pedas bilang aja chili oilnya dikurangin. Ini Teh nggak pedas nih Teh, dimsum tanpa Ya udah, nanti saya ini. curiga diet sih katanya. Bukan diet. Saya takut. Saya takut pedas lagi. Oh, Karena iya. itu sepumanya karena Oh, ada teh iya siap. kan. Teh, mohon maaf nih waktunya kita curi untuk diculik dulu ke sini di sela-sela melukisnya. Ya, tos biasa. Teh, silakan lo perkenalkan diri dulu Teh, kameranya yang ini tengah. Yang tengah Ya. Sampurasun, Abes. Abdi Ulfa, Abdi orang Sukabumi asli, Bapak ti Sukabumi, Ibu ti Sukabumi, Nini ti Sukabumi, kakek terus yang sakitunya. Saya ngelukis dari SMA. Teh, lanjutin aja Sunda. Biar tuh tahu rasa tuh yang bukan orang Sunda. Mampus nggak ngerti.
Subtitle nanti editor subtitle. Enggak, kadang-kadang gue juga gini. Punten saya potong nih. Kadang-kadang saya juga nih kalau podcast orang-orang daerah yang terutama bukan orang Sunda, mereka juga dengan bahasanya masing-masing. Tapi tenan naonnya rada kasar da abdi mah kumaha itu deh. Ada orang Sunda mah cawok kan. Nyoyok. Nyoyok. Abdi mah ngalukis teh di Ya. SMA salerosna. Dari zaman SMA. Dari zaman SMA. Jadi suka kalau misalnya sekarang mah apa ya? Dulu mah kabur dari sekolah apa sih? Mabal. Nah dulu mah saya kabur teh bukan kabur karena pengen main, tapi karena ikut kursus. Kursus apa? Emang ada kursus? Dulu itu di Sukabumi ada namanya Kantong Pastel di Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi sebelah mana? Aya nama tos teu aya, guru nate Patugiman dari Jogja. Oh, bukan Patino Sidin. Oh sana. Patino Sidin kan di zaman TVRI kita ya. Bagus. Ini gambarnya pemandangan. Iya. Ya, jadi saya belajar di situ selama yang akhirnya saya ngajar. Di situ ngajar anak-anak zaman SMA karena kalau anak-anak kecil itu anak-anak TK itu mereka bubar sekolahnya itu kurang lebih jam 10 jam 11 ya. Nah, itulah waktunya mabal saya. Jadi sabari milarian artos. Nyambari tening ya. Ini bagiin makan nih. Mau nyobain? Ya, Haikal. Bagikan sama. Kalau jadi misalnya buat apa aja nanti? Jadi banyak mabal dari nyambil nyari atau Nah, gitu sambil cari ilmu gitu. Begitu lulus SMA, saya belajar saya nyari guru sebetulnya. Nyari guru. Gimana caranya? Saya cuman pengen menggambar, tapi saya punya ide, tapi bagaimana caranya menuangkan ide itu biar bisa dimengerti orang. Ngerti nggak? Ya, paham. Ya. praktek ide. Ya. Nah, otomatis saya harus belajar teknik dasar. Nah, saya cari guru, akhirnya ketemulah namanya Pak Irawan Suryanata Negara, masih ada sampai sekarang, itu di Bayangkara. Saya belajar sama beliau, jadi orang lain mah kuliah ya. Saya juga kuliah di situ, udah matuh dari pagi jam 7 pulang maghrib. Hampir setiap hari itu saya menggambar bentuk dari arang, pensil, yang akhirnya ke cat. Cuman di Pak Iwan itu saya tidak belajar potret, saya lebih banyak belajar still life. Awalnya saya gambar dulu cangkir sampai bunga, landscape, itu sampai situ aja di situ. Kalau potret itu saya akhirnya ngulik sendiri. Otodidak. Waktu itu belum ada itu kan? Nggak tahu saya teh ukuran otodidaknya dari mana, karena gini ya, kalau ada orang bilang katanya saya mau otodidak, padahal dia tuh guru ke YouTube, kan bingung juga ya. Parameter otodidak itu mana? Karena ada pengaruh-pengaruh dari tetap kan yang namanya otodidak saya belum ngerti gitu ya, kecuali kalau memang begitu borojol teh saya mau ngelukis gitu. Enggak gitu. Kalau zaman ini kan belum ada YouTube teh. Terus Ya, memang. Justru saya nyari guru, dan referensi buku-buku saya buku bahasa Inggris. Jadi referensinya bukan Semuanya. media sosial atau bukan YouTube, tapi buku. Buku saya nabung. Waktu itu saya ingat buku Welcome to My Studio, ada step by step painting gitu ya. Karena waktu zaman dulu itu 350.000 itu mahal buat saya. Iya, pastilah. Zaman itu 50.000 lipat. Ya, tahun 95. Ya. 94 95 gitu ya. Itu kan terhitung mahal. Jadi saya nabung dulu. Dapat tuh saya 4 seri. Jadi ke Bandung saya belanja, jadi kebeli satu, Ya. kebeli 2 gitu. Itu aja saya pelajarin semua buku-buku dari mulai bukunya Rembrandt, Rubens. Jadi saya belajar dari situ, yang akhirnya saya tahu beberapa teknik yang dari Eropa. Saya tidak kuliah kebetulan. Jadi saya belajarnya ya seputar itu saja. Berarti belajar mandiri. Bukan otodidak. Jadi gini, kita declare dulu nih. Ya, sok mangga. Mengenai otodidak yang tadi kita lupa. Otodidak itu apa sih? Kalau menurut lu nih, gue nanya. Kalau kita belajar
dengan media tanpa guru, ya, misalkan kita hanya yang tadi kata Teh Ufa, belajar aja. Menurut gue itu sih otodidak. Kalau masih sudah ada literasi melalui YouTube, melalui apa, menurut gue itu nggak otodidak, nggak sih? Bener nggak sih Teh? Menurut pemahaman Saya kurang tahu. Cuman gini, ya, semua yang kita pelajarin itu berpengaruh. yes, pasti akan ada insight ya. Iya, Insight gitu. ya. Ada pengaruhnya di sudut mana kita melihat bahwa saya menarik di sudut ininya. Oh, saya seneng pas pelebah finishing misalnya, gitu ya. Secara material dan lain Ya. sebagainya. Kalau saya pikir entahlah itu mangga disebat otodidak atau enggak juga, tapi yang jelas tetap saya tidak akan menghilangkan jasa dari Pak Irawan karena memang dia berpengaruh. Ya, Ya, kebayang aja bertahun-tahun saya Ya, belajar ya. melukis. Karena Pak Irawan itu mengajarkan kalau kamu pengen bisa ngelukis, mudah saja, Tuhan sudah menciptakan. Kamu pengen gambar pohon, kamu nggak usah berhayal, contoh aja yang ada. Oh ya, lihat ya. Gitu. Karena kalau orang pengen mengerti indah tuh apa sih, bagus tuh apa, karena persepsi orang beda-beda. Siap. Tapi kalau ngelihat pemandangan, kayaknya setiap orang tahu bahwa itu indah. Ya. Berarti tolak ukur komposisi warna, komposisi tone-nya itu acuannya adalah alam. Oke. Itu. Jadi ya otodidak itu sebetulnya sekarang semu ya. Iya nggak sih? Semu ya deh. Apa hanya mereka pengakuan karena mereka ikut secara legal atau sekolah bahwa seperti itu jadi tidak dibilang otodidak. Iya. Nah kan kalau sekarang kan Atau mungkin itu tadi belajar mandiri. belajar mandiri. Berbeda dengan ada pendamping. Nah, Ya gitu. Karena sebetulnya kalau saya sih berpikir bahwa kemauan kita untuk belajar aja iya. itu sudah sesuatu yang bahwa kita tuh effort gitu. Yes. Iya. Karena kan akan berbeda juga jika belajar mandiri dengan pendamping biasanya berbeda gitu. Yes. Outputnya gitu kan. Iya, betul. Ya. Betul. Kadang-kadang kalau ada pendamping juga terlalu ngedikte. Dan mengarahkan kadang. Kadang-kadang terlalu ngedikte juga nggak jadi Iya. nggak berkembang juga. Iya, iya. Ya, tapi kalau misalkan betul-betul hanya mendampingi dan dia bisa explore, hanya mengarahkan, Iya. kayaknya itu akan lebih baik sih menurut saya. Iya, karena betul sekali gak. Jadi ketika saya belajar bertatap muka dengan guru saya, Iya. misalnya, itu saya akan mematuhi aturan itu. Iya. Ada pakemnya. Ada pakemnya. Tapi begitu saya pulang, Ya. saya pasti nyiapin kanvas di mana yang saya tidak bisa lakukan di sana. Yes. Saya eksperimen Explore, sendiri. Explore ya. Gitu. Jadi saya juga tidak merasa terpenjara gitu. Ya, betul. Iya, jadi saya menyentuh semua itu. Jadi kalau saya mengeluh, oh ini terlalu gimana, saya punya kebebasan sendiri yang bisa kita akalin gitu loh. Oke. Nah, ini saya lebih spesifik lagi nih. Pengen tahu genre-genre lukis itu apa aja sih? Aduh. Yang paling standar orang harus tahu nih. Kalau umumnya Iya, umum aja. seperti yang di pelajaran-pelajaran Yes, pada oke. umumnya, realis, Surrealis. surrealis, impresionis, ekspresionis, kubisme, Kubisme. abstrak Abstrak. juga macam-macam. Oh, macam-macam ada turunannya lagi. Nanti ada lagi turunannya abstrak yang agak impres, terus akhirnya lebih Banyak banget ya. pada akhirnya kesimpulannya, Ya. aliran lukisan kamu apa? Saya nggak bisa ngomong, lihat aja lukisannya. Lihat hasil saja. Karena secara objektivitas orang akan menilai teteh sendiri gitu, bukan secara subjektif. Iya, jadi mengdeklarasikan jadi apa. misalkan saya Aga juga lukisannya kata orang realis, Aga realis, saya realis. Ketika melihat lukisan itu pasti ada perbedaan. Yes. Iya kan? I see. Selera itu nggak ada yang sama karena itu berhubungan urusannya sama genetik, ya kan? Memori, latar belakang, lingkungan dan lain sebagainya, jadi terlalu banyak gitu loh yang kita rangkum ke dalam sebuah kanvas. Inilah hasil yang bukan hasil karya saya, tapi inilah ekspresi saya gitu. Ya. Gila sih. Terus Teh, ini kan beberapa karya-karya Teteh yang sebetulnya kalau lu stalking Instagram TU Pak, banyak karya-karya beliau yang emang makanya saya sampai segila itu karena Jangan gila. apa ya?
sebelum saya kenal dengan beliau, saya emang udah sering stalking dan nge-like karya-karyanya Teh Ulfa ya. Sampai akhirnya kita berkenalan gitu. Dan akhirnya saya stalking juga tentang beliau. Teh, jelaskan juga sama Baraya Widal TV nih. Pertama, akhirnya Teteh tadi kan mabal nih, terus akhirnya ngajar dulu di sekolah. Terus usia Teteh berapa dan kapan Teteh ngejual pertama lukisan dan kepada siapa dan harganya berapa? Itu saya Pertama kali dihargai. Iya, dihargai. Iya. aduh, kapan ya saya lupa. Kalau misalnya awal-awal banget gitu Iya. ya, saya skate teman saya di sekolah Oke. gitu. Di sekolah juga sudah. Skate. Jadi saya tuh kalau ditanya alirannya apa, materialisme sebetulnya. Itu kan emang pada lahiriah seorang wanita. Atau tidak. Karena kebutuh kayaknya gitu. Ya, sih kan fotonya kalau mau saya skate tapi jajanan saya gitu. Oke. Oh itu mah kayak zaman dulu ya. Tukar menukar ya. Ya minimal saya jual jasa lah di situ ya. Jasa, ya. Ya, kosong-kosong. Menukar jasa dengan akhirnya mendapatkan Iya. sesuatu. Dan ada juga hal mungkin nakal juga ya, ini tidak boleh dicontoh. Saya ngerjain tugas teman-teman saya gitu. Ada beberapa teman yang memang Tugas menggambar. iya. Gurunya siapa saat itu? Halo Bu Kokom, punten pisan. Masih ada nggak Bu Terus Kokomnya? jujur. Di Bandung seperti Kapan itu. nanti? Kebetulan Bu Kokom udah diundang ke sini. Biar Tio minta maaf sama Bu Kokom. Bu Kokom, ya inilah meskipun beliau bandel tapi sekarang ada hasilnya gara-gara ngerjain tugas teman-temannya sekarang Tio jadi rugi. Karena gini, awalnya gini, teman Ya. yang nggak ngerjain tugas dia ambil gambar saya dan saya sok aja gitu, ambil Ya. gambar saya, dinilai itu satu orang maju ke depan. Ternyata Bu Om merhatiin, ini kayaknya sempet tadi ada yang ngumpulin ini, kenapa kamu ngumpulin lagi gitu. Akhirnya Iya, anak murid-muridnya ngeprank gurunya aja, ternyata gurunya kan juga menjadi guru seni kan dia juga belajar kali ya ngelihat. akhirnya saya berpikir ya saya aja mandiri, saya bikin beberapa gambar jadi Oh, oke. itu ya, jadi Ya. saya tuh agak sedikit gimana ya, kalau misalnya satu gambar itu nilainya misalkan 8 atau 9 gitu, kalau 3 biji kan dikumpulin jadi berapa, kan nilai saya value-nya besar. Tapi angger we di rapotnanya Nilainya 100 dari 11. abi Dibalik ya? ringan. Itu kebalik ya? Balik. Karena kan banyak ya Teo foto ngerjainnya. Jadi nilainya 100 dari 11. Saking banyaknya. Agak Oh iya. agak Tapi kan biarkan masyarakat yang menilai. agak jangan malu-malu. Oh, Sebut aja. biarkan masyarakat menilai. Faktanya sekarang seperti apa ya? Bukan katanya. Bukan bercanda. Jadi begitu Teh. Itu pertama akhirnya cuma dari dijajanin aja. Ya kalau dulu SMA ya. Lalu selanjutnya Aduh saya tuh lupa ya. Kapan ya saya karena gini, aduh itu kapan ya? Karena terlalu banyak ya. ya kan gini. Memori saya bagus-bagus semua. Ini antara Ria sama Sombong kan nih kayak sama si Amlin sama nih. Tipis. Jadi gini, menurut saya nih ya, value-nya adalah di saat Teteh bisa dibayar secara value berapapun itu harganya. Menurut saya itu Teteh menjadi parameter menjadi Teteh menjadi pelukis yang emang Oh betul-betul iya, suka. saya ingat waktu itu ada pameran pertama kali lukisan dalam bentuk lukisan cat minyak ya. Teteh ikut pameran. Saya tidak ikut karena waktu itu kalau nggak salah ya bapak saya nggak mengizinkan ya. Kenapa Teh? Pergi. Alasannya? Kita di keluarga itu 4 bersaudara perempuan semua, jadi bapak saya agak sedikit gitu. Oh, bapaknya masih ada? Sudah. Oh sudah tidak, kita doakan untuk bapaknya Teh Ulfa dan sekarang Teh Ulfa malah sukses. Pak, di atas Pak. Lanjut Teh. Jadi waktu itu ada teman saya Teh Sinta, terus siapa lagi Kang Fuad dulu itu Ya. mengadakan pameran di Jakarta. Jakarta. Terus ngajak saya nggak bisa, ya udah lukisannya aja dibawa gitu kan. Pulang itu yang paling saya ingat itu pulang itu Teh Sinta ngasih
ternyata kejual lukisannya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dari situlah bapak saya percaya bahwa oh kamu tuh bisa hidup dari karya gitu. Berapa waktu itu dijual? 350.000. Tahun berapa? 9 berapa ya? 94 dah. Teteh waktu zaman sekolah masih? Enggak, baru lulus. Baru lulus Baru 94. lulus, ya. Kalau misalkan kita rupiahkan ke sekarang bisa dikali 5 kali lipat atau sampai 7 kali lipat kali. Salah. Iya lah. Belum moneter itu. Iya kan sebelum moneter. Masih 5.000-an. Iya, harga median masih 2.800 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan 350.000 dikali 5 kali lipat, udah sekitaran lumayan ya, jutaan mungkin. Ya kalau saya nggak tahu lah. Pokoknya saya jadi beli. Dipakai apa teteh pertama itu? Nah galuh cat atuh. Aku pikir kan teteh cewek ya, beli make up, beli pembalut, beli lipstick mungkin. Ya itu dulu tuh kenapa saya nggak beli itu? Kenapa bucet ya? Iya. Oh, saya Apalagi anak-anak zaman itu mungkin beli pager deh. Udah musim kan pager. Enggak, cuman saya tahu gitu bahwa zaman itu kan di Sukabumi untuk material lukisan itu, Iya. material cat Iya. sangat terbatas ya. Dan lumayan mahal. Mahal juga, tapi untuk merek-merek tertentu Iya. itu tidak ada di Sukabumi. Di toko Dwi Bakti udah ada belum sih dulu? Hanya satu merek aja. Ada kan? Satu Lu merek. pernah berjajan di atau beli buku di Dwi Bakti nggak sih? Iya, pernah. Toko 1000 Dwi Bakti ya. Itu zaman-zaman toko-toko lain. Itu Dwi Bakti itu justru di sana tuh paling koas gitu. Oh, ada. Oil. Ada. Untuk produk cat justru saya tidak menemukan di Sukabumi tidak ada. manapun. Tahu toko Aryati. Ya, sebelah toko buku agung Mungkin ya. toko itu saja yang menyediakan salah satu cat yang agak sedikit apa ya? Worth it lah ya. Agak sedikit ya. Iya, untuk Cuman kanvas ya. ya tetap aja pada akhirnya saya ke Bandung gitu. Di Bandung banyak. Di Bandung mah banyak. Kalau dulu kan nggak online ya, teteh harus ngaji dia. Ya. Kade. Naik bus. Lagi di gula balik kadang ya. Ya gitulah kurang lebih cerita. Gitu ya. Itu Dan gimana cerita saya nggak rame, Enggak, Pak. maksudnya tidak tidak dramatis gitu. Dan nggak harus rame. Yang penting mah menceritakan bahwa di Sukabumi ada pelukis, dan yang pelukis yang pertama saya kenal ya Teh Ulfa. Dulu meskipun katanya banyak pelukis-pelukis senior, sejujurnya saya nggak tahu. Biar nanti biar tadi Teh Ulfa udah spill beberapa pelukis, ada Kang Fuad, ada Teh Sinta, ya Teh. Ada Teh Neng, Teh yang mana ya? Teh Neng Susilawati, lukis ada, makanya perlu ketemu mereka karena apa? Pelukis perempuan itu di Sukabumi amazingnya. Makanya kita undang nanti Teh Ulfa nanti Mereka, kali baru. ya, mereka itu ngelukis realis, Ya. dimana kalau perempuan itu katanya terlalu sangat banyak menggunakan emosi, malah enggak. Deliana itu mereka realis. Karena kan banyak apa namanya akhirnya mengesampingkan terkait gender bahwa we mah ke dapur we. Bukan emosional, lebih Dan ke juga emosional. emosionalnya. Karena kalau laki-laki kan lebih ke logis Yes, katanya, yes, gitu ya. yes, Tapi yes. lebih rasional kalau kita melihat beberapa karya-karya perempuan Sukabumi, kalau saya lihat begitu. Karena berbeda ketika saya pergi ke Bandung, Ya. tidak banyak pelukis realis tuh. Kalau di Jakarta Di Jakarta mungkin ada beberapa, tapi kok bisa ya dominan di Sukabumi tuh pelukis perempuan yang realis. ternyata perempuan pelukis realis wanita di Sukabumi itu lebih dominan, guys. Ada yang terkenal ada berapa? Yang realis. Yang terkenal. Yang saya kenal, Hmm. kayaknya saya kenal Semua? semua ya, Ada kayaknya berapa? mudah-mudahan. Kira-kira? Duh, kalau yang muda-muda saya enggak, karena saya mah remako ya. Jadi saya Guys, kamu remako. tuh udah jadul. Ya apa-apa, ini zaman dulu banget ya remaja Zaman Remaja komedi. remaja komedi. zaman S1 teh pangkatnya teh dokter Andes dulu. Iya, zaman masih dokter Andes ya, sarjana ekonomi ya, Ya. dokter Andes itu ya. Dokter Anda buat ceweknya, Nah. untuk cowoknya dokter Andes. Lanjut ya. Banyak lah ada. Siapa? Berapa hampir Teh Sinta termasuk orang realis wanita. realis, Teh Teh Neng Sinta, Susilawati. Daliana, Teh Neng, Oke. terus siapa lagi ya? Yayu, Teh Yayu. Teh Ayu. Teh Yayu. Mungkin ya kalau saya boleh masuk juga saya mungkin. Iya. gitu. Ya, Ada mungkin lima- emang iya lah. hampir 6-7 lah gitu. Oke. Banyak tuh. Iya termasuk banyak lah, Lay. Untuk cewek ya. Biasanya kan cowok loh. Iya. Karya-karyanya. Iya. Lalu Teh,
Teteh akhirnya mengikrarkan untuk bisa, oh ini gue udah bisa nih untuk pameran nih gitu. Itu kapan teh? Gigs pertama Teteh akhirnya Teteh diakui punya value sebagai pelukis realis wanita yang emang karyanya juga patut dibanggakan dan bawa nama kota Sukabumi. Sebetulnya dulu Sukabumi itu banyak sekali mengadakan pameran, Ya. terutama Gedung Juang ya. Ya. Jadi sebetulnya bukan saya yang punya ide atau gimana, tapi saya mendapat undangan. Oh dapat invitation, oke. Ya, Pak ikut pameran gitu. Oke. Itu di Gedung Juang itu tahun berapa ya? 96. Siapa yang ngadain waktu itu? Itu wali kota. Jadi setiap hari ulang tahun kota Sukabumi itu pasti ada Bu pameran. Moli? Pak, bukan. Bukan lah, belum. Itu Pak, ya Allah ya Rabbi. Sebelum Bu Moli. Sebelum Moli itu Pak, siapa sih wali kota Ya Allah, Sukabumi? punten Bapak abdi hilaf nami Bapak. Wali kota Sukabumi tahun berapa teh kita searching? Lupa. Cobi. Ternyata tahun 94 ya? 96 cobi. 96. Wali kota Sukabumi tahun Allah 1996. ya Rabbi. Pak Udin. Udin Koswara. Koswara. Iya, betul. Dan kebetulan Pak Udin itu bukan cuman support pameran, dia juga membeli lukisan. Oh, dibeli sama beliau. Iya, tapi yang beliau suka gitu ya. Iya. Di zaman itu tuh betul-betul ketika kita tahu kan baru pertama kali pameran tiba-tiba terjual berapapun ya itu Ya. nominalnya, tapi itu apresiasi yang besar buat kami. Apalagi saya waktu itu usia masih dulu tuh termuda saya teh. Oh, termuda. Karena saya SMA udah ikut pameran tahun 94 Laku 93. lukisannya bisa dijual. Oh waktu itu enggak, Oh. ada beberapa pameran lagi ini karena terlalu jauh ya waktunya, jadi banyak memori Ya, yang sampai hilang. memorable aja, sampai memorable yang kita ingat aja deh, nggak apa-apa. Ya jadi ada beberapa kali, jadi setiap kali ulang tahun Sukabumi itu pasti ada pameran sampai ke zamannya Bu Moli juga. Bu Moli ya. Masih Ini ada nih Pak Udin Koswara, lalu penjabat sementara Ernuriana. Iya. Ada. Lalu selanjutnya dokter Anda Haja Moli Bu Moli. Baru setelah Bu Moli itu Pak Musli. Iya. Itu zaman Pak Musli saya ikutan. gitu juga ya. Oke. Setelah itu zaman Pak Muras. Murah itu apalagi Melukis saya. itu ya akhirnya ada, coba ceritakan deh tentang waktu zaman Pak Muras. Ya, waktu zaman Pak Muraj itu sebetulnya saya ikut pameran di teras kafe. Ya. Di kafe itu saya memajangkan beberapa lukisan dengan teman-teman lain, perempuan juga. Kemudian tiba-tiba saya ngobrol sama beliau. Sebetulnya mirip seperti acara podcast lah ya, tapi sebetulnya sih lebih ke berbincang-bincang. Ada Pak Udin juga di situ. Akhirnya saya menjelaskan bahwa kenapa tidak foto tapi lebih ke lukisan. Iya. Saya jabarkan semuanya. Akhirnya mungkin Pak Murai tertarik dan beliau minta nomor telepon saya. Tiba-tiba saya dihubungin, boleh nggak ke balai kota, katanya. Saya datang ke sana dan ternyata Pak Murai minta mantan-mantan wali kota yang dari zaman tahun Belanda itu dilukis, diganti foto sama dengan lukisan. Agak nggak percaya sih waktu itu. Kok ke saya gitu ya? Mungkin ini mah paparan di Gusti, so ini kepercayaan dan saya harus melakukan sebaik-baiknya. Akhirnya saya kerjasama sama Lokat Mala terkait dengan legalitas dan lain sebagainya, karena itu juga saya kan tidak, yang namanya seniman kita tidak pegang itu ya. Akhirnya saya kerjasama sama Lokat Mala. Disitulah saya mendapat beberapa beberapa sumber atau beberapa rekomendasi foto tentang sejarah kesukabumian, tahun berapa, wali kotanya siapa, dalam kondisi apa pada saat itu, dan foto-fotonya luar biasa ya. Mungkin apalagi tahun 60-an, kebayang nggak? Iya, pasti kan emergency banget itu ya. Iya. Pixelate gitu ya foto-fotonya. Jadi ini teh bentar deh. Dan tau nggak, Teh Ulf waktu diundang sama Pak Murad sempet di reject bro sama humas wali kota. Nggak boleh masuk. Bukan cerita. Bukan sama humas. siapa? Saya nggak tahu, pokoknya saya masuk lewat depan. Waktu itu saya pakai baju sob. Saya habis bikin mural atau apalah saya. Seorang Teh Ulf Pak Murad tidak boleh masuk bro. Gara-gara pakai pakaian yang emang kayak gua kayak mulu kayak gini mungkin. Ya Teh ya? Iya. Bade kemana gitu, saya bisa digain dan sebagainya.
Oh biasanya itu pol itu lah gitu ya. Gitu loh. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata apa yang saya gunakan, mungkin kalau seniman lain ya, Iya. saya mau begini ya udah begini aja Begini aja gitu. gitu. Mau diterima mau Ya. enggak, mau pejabat sudah kayak gimana. Tapi itu memang saya baper waktu itu. Iya iyalah, orang pengen ya kita memberikan karya tiba-tiba gara-gara cuma lu pakaian-pakaian kayak gini. Tapi Ya gua, terus striker. Tapi enggak sebetulnya. enggak, saya pernah sih duduk waktu itu saya ngekor tuh Mojang Jajaka. Waktu itu dengan keadaan seperti ini, yaitu jangan memoling ngedekor Mojang Jajaka dengan begini itu welcome sih. Emang zaman itu emang seniman dihargai. Yes. Enggak, mungkin kalau momennya saya itu kurang tepat. Jadi Dan- waktu itu ada upacara apa di depan. Kebetulan ya. Saya itu habis bikin apa gitu saya lupa. Karena saya itu punya baju dulu tuh punya celana jeans kerajaan gitu. Oh, jadi kayak gitu ya jadi aja. Ya sobeknya nggak begini amat sih ya. Cuman penuh pucet gitu Iya, sampai iya, saya iya. nggak sadar kalau saya tuh memang belum mandi dari sehari sebelumnya. Gak sadar. Kok bisa orang nggak Akhirnya mandi? iya, tapi saya berpikir, aduh saya Bob Sadino bukan. Tapi saya pengen diterima. Ya saya juga ngenteng ya. Itu momen ternyata lagi hari apa gitu. Yes. Ya. Karena pemurai sendiri juga rapih gitu. Ya, ya. Akhirnya saya datang itu kalau nggak salah waktu itu, akhirnya saya ke Tehpona. Di telepon Tehpona ya. Waktu itu ke situ, terus kemudian besoknya janjian, tapi kita pakai baju yang memang kita menghormati momen. Dan akhirnya Teteh menjadi Ternyata nyaman. nah makanya pancelannya ini loh Lay. Jadi di momen tersebut akhirnya Teh Ufa sama Tehpona sebenarnya Teh Ufa udah suka dengan baju itu zaman lama Ya kalau Tehpona kan dari dulu dia. Ya, sebetulnya. ya. Saya bukan pengen ikutan Tehpona Ya, atau kayak ya, gimana, ya. tapi momen si gedung Ya. balai kota ya, Iya, balai balai kota kota. itu memang saya harus menghormati itu. Yes. Karena di mana saya bisa meletakkan karya-karya Ya, saya di situ. ya, ya. Akhirnya saya pikir kenapa enggak, saya juga suka kok pakai kebaya. Dan emang cantik banget kalau tengok gini ya kayak Kartini waktu muda loh. Nah, waktu itu terima kasih. Terus waktu itu saya kerjasama sama Lokat Mala, makin sini, ternyata saya tuh setiap kali saya ulang tahun Sukabumi, saya suka ikut bantu-bantu untuk mendesain apa gitu loh. Akhirnya teleponnya tuh bager gitu, saya suka ngasih, ini Cek ada batik ini nih, bawa aja atau gimana aja. Akhirnya banyak sekali sinjang ya, batik-batik yang saya kumpulin. Terus kemudian ada beberapa teman-teman yang memang sudah berhijab, tapi dulunya mungkin mereka koleksi kebaya, saya pungutin dari rumah mereka. Kalau udah nggak kepake sini saya kumpulin, ternyata lumayan ya, banyak ya, daripada saya beli baju lah. Kan memang soal ada Emang keren sih. upami di tilepan teh nya meni, aduh nyaah. Udah gening awis upami ngagaluh mah gitu. Dan akhirnya Teteh dipercaya sama Pak Murad saat itu untuk melukis semua wali kota dari wali kota pertama sampai zamannya Pak Murad. Iya. Ada berapa tuh? Udah berapa Teh? Aduh lupa ya. Banyak banget. Sebetulnya ada yang kelewat Ada yang lewat juga referensi mungkin foto. karena emang dokumentasinya ada yang ngisi juga kali Lay. Tapi hampir semua ya Teteh. Iya. Lukis. Dan sekarang lukisannya ada di balai kota. Jadi museum lukis untuk wali kota. Jadi bukan hanya foto, sekarang lukisan Teh Ufa di sana. Keren sekali. Atur nuhun ke semuanya yang waktu itu minimal ada karya orang Sukabumi, karya lukis orang Sukabumi lah di Ya. Terus Teteh pernah ngejual lukisan sejauh apa sih? Sampai mana Teteh ngejual? Cuman di Sukabumi aja, Jakarta aja, Indonesia aja, atau mana Teh? Paling jauh itu mungkin Inggris ya. Ke Inggris, kasihan itu tukang JNR atau JNTL. Saya juga bingung. Ngirim
pakai motor itu coba. Ya, ya. Waktu Bahasa itu, Inggris ya? jadi waktu itu ada namanya pelukis luar namanya Tom Med. Dia itu portrait painting, juara portrait painting competition di galeri nasionalnya di London. Di London. Ya, saya ngelukis dia pada saat dia ngelukis live. Oke. Gitu. Saya ngelukis dia, terus kemudian saya dapat. Berarti ke Inggris? Enggak, saya ngelukis live waktu itu zaman COVID. Oh, Semua iya, serba iya, online iya. kan. Oh, iya. Nah, Saya pikir katanya juga ke Inggris ke sana. zaman Zoom. Terus? Gitu. Nah, udah gitu akhirnya saya di DM sama ibunya Tom, Tom mau ulang tahun, lukisan ini boleh nggak saya beli gitu, kurang lebih. Berapa pound sterling tadi jual? Duh, saya lupa saya. Biar Mbak Raya Wida juga tahu minimal nih kalau mau pesen Eropa kan udah tahu videonya berapa ya. Mahal. Lumayan loh, pound sterling loh ya. Wah, beja bisa Intel. Nanti kalau misalkan mau nanya harganya boleh DM ke Instagramnya Teova langsung ya, ulfa_painting_studio ya. Jadi sudah sampai ke Inggris. Sudah ke Inggris sudah kemana lagi? pameran, sudah karya di Balai Kota. Apa teh yang belum? Ya, apa yang belum nih? Yang belum. Ya. Yang pengen banget nih. Mentransferkan ilmu saya. Sudah punya murid. Kan udah banyak murid. Sebetulnya gini. Seperti agak tahu kalau saya itu kegemaran saya itu live painting. Yes. Ya, bukan dari foto. Ya. Memang itu beresiko, bahwa ngelukis langsung itu jauh lebih beresiko tidak mirip ketimbang ya. Tapi itu tantangan yang sangat membuat saya nggak tahu ya, lebih bergairah aja gitu. Ayo Ufa, kamu bisa gitu gitu ya. Karena ngelukis langsung ini kita berkaitan dengan emosi modelnya langsung, bagaimana kita pendekatan seperti juga pada tokohnya. Karena saya makin kesini saya lebih tertarik lukisan potret itu tokoh ya. Siapapun itu tokohnya. Saya nggak ngelihat oh ini pejabat ini apa enggak. Karena setiap manusia itu di mata saya mereka adalah tokoh utama dalam hidupnya masing-masing. Mang Bo yang bikin ya. Setiap manusia adalah tokoh utama di hidupnya masing-masing ya. Itu bagi saya. Dan emang saya agree with that. Ya, jadi sekalipun dia seorang tukang apa. Iya, betul. Dia tokoh gitu. Dan Sekalipun mohon maaf nih, sekalipun dia misalkan pemulung dan segala macam, mungkin dia tokoh utama membuat keluarganya. Iya. Iya kan? Dan dia pahlawan membuat keluarganya. Sekecil Tidak ada yang bisa mendiskreditkan atau memandang sebelah mata profesi. Tidak bisa mengkerdilkan apapun karena memang kita sama dengan mereka. Betul. Dan ketika saya melihat wajah mereka, mereka punya perjalanan hidup yang berbeda. Bagaimana kita menggambarkan secara emosi, secara hal yang tidak bisa kita lihat tapi kita bisa merasakan itu. Bisa nggak saya transferin ke kanvas? Ya, gitu. Hal-hal baik yang pengen saya sampaikan itu harus nyampe. Message-nya yang ingin Teteh transfer itu yang Teteh tadi bilang PR belum tersampai itu. Iya. Kenapa saya pengen mentransferkan ilmu ini? Karena gini, kalau sampai satu saat saya tidak ada, gitu ya, minimal ada orang yang bisa melanjutkan bahwa teknik melukis yang langsung ini begini loh, karena yang live ya, betul. Karena tetap saja mau ada AI, ada teknologi betul. mata kita itu anugerah dari Allah. Jadi saya tidak bisa menggantikan apapun dengan bukan saya anti modern ya, bukan paham. Si fasilitas itu memang pada akhirnya itu ada gitu kan, dan kita harus menerima itu keberadaan teknologi, tapi rasa itu nggak bisa disampaikan. Coba lihat aja, kita diedit foto pakai AI dan lain sebagainya, tetap apa itu tersampaikan emosinya. Ya, betul. Selama live tercepat menjadi sebuah lukisan itu berapa lama? Saya nggak pernah hitung, kayaknya Aga yang suka. Dia tuh nggak di bawah 15 menit untuk sketch.
Nggak untuk all ini kayaknya. Kalau untuk kayaknya Ini saya itu ya, begitu saya skate Babe waktu itu, skate karena kebetulan kemalaman, sebetulnya saya pengen langsung isi itu Iya. waktu itu, habis skate isi warna, nah cuman karena kemalaman pada akhirnya saya baru pulang. Kenapa saya harus cepat-cepat membereskan itu? Biar si energi. energinya, atmosfernya, saya harus memori yang ketika saya di Iya. Gaud waktu saya ngelukis Babe itu seperti apa, itu saya masih hangat nih, jangan Iya. sampai udah anyep saya ngelukis ini akhirnya saya jadi kaku lukisannya, jadi bukan Betul, jadi saha betul. gitu kan. Karena pada saat itu yang kerasa sama saya adalah Babe itu welcome banget di lukis saya. Itu yang harus saya sampaikan. Itu sih yang susah ya, ngebangun chemistry di saat emang melukis, tiba-tiba orang itu nggak denial. Betul nggak sih? Itu yang susah. Yang susah yang lama ada ngelukis saya nih, antriannya panjang lah. Waktu ngelukis ini, itu lama banget, sampai setahun lebih deh. Enggak lah. Enggak sih, agak yang ngatur. Tapi teh, terakhir teh kemarin tuh ngelukis Teh Happy Salma, dan Teh Happy Salma juga ngerasa puas karena matanya hidup. Kalian boleh lihat di Instagramnya, ngelukis Teh Happy Salma ngelukis Dewi Gita sama pacar gua Ariel Tatum. Oh, itu juga bibirnya yang hidup karena Ariel Tatum. Karena itu ngelukis 192 waktu kemarin. Dan juga yang terakhir kemarin ngelukis ini. Itu 3 dalam 1 hari tuh. Enggak. Skate tapi dapat. Waktu itu Waktu Teh Happy beda karakternya- sebelum ada event yang Sukabumi ya Teh. Kalau Iya. Teh Happy yang di film, karena Teh ngeliatnya di versi dari film apa? Dari film Before, before dan after. Kalau Dewi Gita dan Ariel Tatum di event Sukabumi 1980 tuh. Karena waktu itu Teteh nggak ada model. Akhirnya gua minta izin, Kak, gua nggak dilukis. Dan dia sehumble itu, terima kasih Kak Ariel Tatum. Anda sudah sehumble itu, dan karyanya nanti tinggal kita mau kirim ya Teh. Dan kemarin Teteh itu melukis minta izin kepada Mbak Dian Sastro, gadis apa Teh? Kretek. Dan itu juga diapresiasi sama beliau ya. Terima kasih. Teh benar-benar yang banyak karya-karya Teh Ulfa sekarang yang banyak mengapresiasi, termasuk Teh Wisni juga. Oh iya. Ya, Teh Wisni yang sekarang insya Allah bakal collab sama Teh Ulfa katanya untuk kebaya-kebaya batiknya. Jadi Teh Ulfa sekarang udah mulai membiasakan melukis sambil menggunakan kebaya. Iya, di bumi aja dia udah dapet. Keren ya. Teh, yang terakhir nih dari Teteh untuk Sukabumi atau untuk Indonesia, Ya. apa yang ingin kita sampaikan melalui seni ya, terutama melalui seni lukis? Apa sih yang Teteh ingin diceritakan untuk Sukabumi dan Indonesia tercinta ini? Agak berat ini. Orang seni itu kayak mikir dulu, karena itu harus jadi tagline kan. Tadi udah ada tagline yang buat satu nih. Asli senjadut. Sebetulnya gini, orang seniman Ya. itu jiwanya sudah duluan merdeka sebelum zaman kemerdekaan. Maaf ya, jadi saya Oke. jadi kemandirian mereka itu jauh lebih besar. Ya. Pak, oh saya nggak bisa karena nggak ada fasilitas. Oh tidak, seni Yes. itu sangat luas. Ya. Semakin dibatasi, semakin berontak dan semakin luar biasa karya-karya mereka. Oke. Jadi saya sih tidak berharap, oh apa harapan ke depan dan lain sebagainya. Karena seniman itu menangkap momen. Ya. Mereka cerdas sekali. Beberapa teman saya yang seniman, mereka cerdas sekali menangkap itu semua. Jadi mereka hanya mengcapture apapun. Ya. Cuman mungkin ketika ada pameran atau apa, ada baiknya saya tidak berharap ke pemerintah. Oke. Ya, kenapa? Seniman harus bisa mandiri. Seniman harus mandiri. Jangan ujuk-ujuk ambek-ambekan ke pemerintah. Maksudnya gini loh, tunjukin dulu deh Ya. kita tuh bisa apa enggak. Oke. Karena kalau ambek-ambekan ke pemerintah, Emang ada yang bukan pemerintah? ya lih, abdi kang tos gitu. Oh Teteh, bukan orang lain Teh. Tapi jadi garing. Saya melihat sekarang, kenapa kok saya jadi punta penta ke pemerintah gitu. Kebanyakannya nggak ada, hilang. Oke. Iya, maksudnya ya kalau saya merasa diri saya merdeka, Ya. ya kenapa saya harus ribut gitu? Sangat diplomatis sekali Teh.
Keren ya, Pak. Terima kasih Teova dengan karya-karyanya. Ya kalau pengen pesen lukisannya Teova boleh ke Instagramnya langsung ya. DM aja pasti dibalas dan nanti kalian pengen dilukis wajah kalian. Nah, ini contoh-contohnya. Tuh. Kita tahu itu suaminya bukan? Suaminya bukan Tiger, tapi suaminya 1%. Ini CS. Ini CS-nya, Babe. Kemarin baru dilukis juga, habis dari podcast, Babe juga kemarin dilukis dan welcome ini karya-karya juga Teova dan banyak karya-karyanya di Instagram boleh kalian stalking. Dan Teova ini adalah juga kemarin sempat menjadi kandidat 3 pelukis Indonesia yang menjadi pelukis Presiden RI, Presiden Jokowi ya, Teh. Betul ya, keren. Kita sehat-sehat ya. Salam buat keluarga sambil buat suaminya kemarin sempat kena kecelakaan dan sekarang udah mulai membaik ya. Salam buat keluarga teh, sukses terus dan juga kalian yang mau ngiklan kayak Ibu Kepsek nih. Silahkan langsung aja kirim barang kalian, produk kalian ke sini. Barang apa ini? Jajan. Oh, gue pikir Ya. Ada yang mudah. tidak dipungut biaya alias. Gratis. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya Aga Aliasa Gua King Leng. dan Teh. Saya Ulfa. Salam Wida.